Shalom saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama di hari yang baru ini, tanggal 10 Juni, kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang dimana kami kembali dapat belajar kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya kasih karunia Allah yang menyertai kami, memberkati perenungan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita membuka bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Imamat 15 ayat yang kedua dan yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Ayat yang ke-19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, di dalam kitab Imamat yang ke-15 dibagi dalam 2 bagian. Ayat yang kedua sampai dengan yang ke-18 berbicara tentang kenajisan seorang pria. Ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-31 berbicara tentang kenajisan seorang wanita. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa menyusunnya secara struktur kiastik. Struktur kiastik yaitu A, B, C, A absen dan B absen. Bagian A itu menceritakan atau mencatat tentang kenajisan pria karena cairan yang keluar dari auratnya yang secara tidak wajar, yaitu ayat kedua dan 15 yang kita bisa kenal sebagai penyakit kelamin. Bagian A absen menceritakan atau mencatat tentang kenajisan wanita karena mengalami pendarahan yang tidak semestinya. Ayat 25 sampai 31 yang berbicara tentang pendarahan saudara. Dan di dalam bagian B itu mencatat tentang kenajisan pria karena cairan mani yang keluar dari auratnya yang kita kenal dengan mimpi basah. Ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Bagian B absen, kenajisan wanita karena cairan yang keluar ketika menstruasi, yaitu dicatat di dalam ayat 19 sampai 24 yang kita kenal dengan datang bulan atau haid. Dan di bagian C menceritakan atau mencatat tentang kenajisan karena cairan mani yang keluar saat persetubuhan antara wanita dan pria, saudara. Ketika lelehan-lelehan ini keluar, maka baik pria maupun wanita menjadi tidak tahir atau najis. Kata najis di sini bukan berarti bahwa manusia melakukan perbuatan dosa oleh karena mereka melanggar perintah Allah. Tetapi kenajisan di sini oleh karena tubuh manusia tidak bersih. Dan di dalam kenajisannya, saudara, ketika mereka mengeluarkan lelehan ini, maka orang-orang itu, saudara, harus mengisolasikan diri. Dan setiap benda-benda yang disentuh oleh lelehan-lelehan mereka, baik di dalam kain yang mereka gunakan, tempat tidur, tempat duduk, atau kayu perabot, atau disentuh sekalipun saudara, mereka itu najis dan orang yang menyentuhnya pun juga najis, saudara. Dan oleh karena itu ada peraturan yang Tuhan berikan bahwa di antara mereka, saudara, apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dinyatakan tahir. Dan apabila hari ke-8, mereka harus membawa 2 burung tekukur atau 2 anak burung merpati ke pintu kemah dan diserahkan kepada imam. Dan imam akan melakukan
pendamaian bagi orang yang najis itu terhadap Tuhan, saudara. Saudara, kitab Imamat 15 ini dicatat untuk mengingatkan kepada umat Israel pada saat itu bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah adalah Tuhan Allah yang kudus. Dan Tuhan Allah tidak menginginkan agar umatnya, bangsa Israel ini ketika masuk ke dalam perataraan baik suci Allah. Oleh karena lelehan yang mereka alami sehingga mereka mati binasa, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara. Juga mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa betapa pentingnya kebersihan, nilai-nilai kebersihan tubuh dan nilai-nilai moral kehidupan mereka. Serta untuk membedakan kehidupan umat Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa sekitarnya yang melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan hati mereka. Oleh sebab itulah kitab Imamat ini ditulis agar mereka diingatkan tentang kekudusan Allah dan diingatkan bagaimana mereka harus hidup di dalam moral yang telah ditentukan. Saudara bisa bayangkan jikalau masa kisah Imamat 15 ini masih diterapkan dalam kehidupan kita di zaman modern saat ini. Betapa kita mengalami kesulitan untuk beraktivitas. Karena setiap kali kita mengalami lelehan, baik itu wanita yang mengalami menstruasi, saudara, maupun pria yang mengalami mimpi basah, mereka tidak bisa melakukan pekerjaan. Dan berapa banyak waktu yang terbuang, terbengkalai, urusan kita yang tidak dapat kita selesaikan pada beberapa waktu ke depan. Dan bahkan kita pun selama selesai masa lelehan itu, kita harus mengisolasikan 7 hari lamanya, saudara. Saya tidak bisa membayangkan situasi seperti itu. Tapi kita bersyukur kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Dia datang untuk menyatakan penggenapan akan janji Allah. Dia menerapkan bagaimana Yesus Kristus dengan karya penebusannya telah menghapus perpecahan dan memperbaharui hubungan manusia dengan Allah. Dan kehadiran Tuhan Yesus, dia menggeser fokus kita yang berpusat kepada kebersihan fisik, kepada kebersihan spiritual kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sungguh bersih secara spiritual di hadapan Tuhan? Apakah ketika kita seorang diri, kehidupan seksual kita adalah kehidupan seksual yang memuliakan nama Tuhan? Kita hidup berhubungan dengan suami atau istri kita yang sah? Ataukah kita di dalam kesendirian kita tidak mengalami dosa di dalam seksual? Yang mungkin kita masih terikat dengan berhala-berhala pornografi. Mungkin dengan perkataan-perkataan maksum yang keluar dari mulut bibir kita, yang secara tidak sengaja maupun di dalam guyong-guyong kita. Ataukah kita dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja melakukan masturbasi ketika kita seorang diri di kamar atau di kamar mandi? Saudara, jikalau kita masih terkungkung di dalam hal ini, ingatlah ada Kristus yang telah menebus kita. Ada Kristus yang telah menghapus segala dosa-dosa kita. Dan biarlah kiranya kuasa Allah Roh Kuduslah yang menolong kita untuk melepaskan segala belenggu-belenggu berhala-berhala seksual ini. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita bersama-sama hidup di dalam kebersihan spiritual bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami, untuk kami tetap hidup di dalam kekudusan dan di dalam kebersihan spiritual kami. Karena Engkau yang melihat kedalaman hati kami. Tolong kami, tuntun kami. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.